Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ladies and gentlemen, all students of translation. Uh, First, I would like to say thank you to all of you who have been working on your first discussion. Dan memang saya sengaja untuk upload video sapaan bukan di hari Senin tetapi di hari Jumat. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang I want to see all of the feedback first, the response first, and then after that one I will give you my spoken and also direct feedbacks on the discussion. Yang pertama seperti ini Mas Mbak, ketika kita menganalisis hasil terjemahan, unit analisis yang kita ambil bukanlah frase atau kata, but it should have been clauses or sentences. Seharusnya unit analisisnya adalah klausa atau kalimat. Kenapa klausa atau kalimat? Because in every translation, diksi yang kita pilih itu menyesuaikan dengan kalimat yang kita tampilkan untuk menerjemahkan. Dan actually I was also wondering ketika saya lihat hampir banyak atau hampir semua respons menerangkan, terutama untuk akurasi ya, menerangkan struktur kalimat. Nah, for me ya, and based on the real experience ya, bentuk klausa mau itu pasif atau aktif, it depends on the translator. Yang jelas adalah equivalent maknanya dengan yang ada di original version atau in language source ya. Jadi contoh, kita bisa merubah klausa itu menjadi klausa yang aktif, ya kan? And sometimes mungkin kita juga akan menggunakan klausa pasif dalam bahasa target, tapi tergantung kebutuhan dan juga dokumen. Sekali lagi, I always say to all of you ya, at the beginning, ketika kita menerjemahkan, yang kita lihat adalah types of the document. Banyak yang ada di diskusi UT itu dokumennya adalah non-legal atau dokumen yang tidak ada kekuatan hukumnya. So, begitu dokumennya itu non-legal, you do not need to think penerjemahan setia. Ketika itu legal, silakan, itu setia. Kalau tidak legal, ya tidak usah terlalu setia, tidak usah highly formal, no ya. It depends on the document. So for example, seperti di diskusi 1 itu, jenis dokumennya non legal dan kemungkinan besar berupa ensiklopedia atau mungkin karya tulis ilmiah, yang artinya formalitasnya itu ada karena karena bidang kajian yang berupa kedokteran atau pengobatan. Jadi seperti itu. Oke, hopefully you can do better on the second discussion ya. Saya sudah juga melihat beberapa respon, and insyaallah for today untuk diskusi pertama saya akan berikan feedback semuanya, dan bagi mereka yang mengumpulkan setelah itu I will say that nilainya langsung saya beri 70 atau 75 gitu ya. Karena semakin Mas Mbak jawabnya lama, berarti Mas Mbak mendapatkan feedback dari orang-orang lain. Bisa jadi yang diambil bukan jawaban asli, yang ditampilkan bukan jawaban asli, tapi jawaban dari saya, karena saya kasih contoh juga, atau mungkin jawaban dari teman-teman Anda. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.